Iya. Oh, jadi nggak semua Kristen ya Kak berhijab gitu? Enggak ada juga, ya enggak semua tapi ada juga kakak. Lebih tepatnya banyakkan Kristen di Timur Tengah yang pakai kerudung, dan di Indonesia Kristen Ortodoks. Oh, Masya Allah. Itu lebih dikhususkan ke Kristen Ortodoks atau gimana ya Kak? Kalau Kristen Ortodoks sih wajib ya. Mereka pakai kerudung ya, yang perempuan. Kalau kita Kristen yang lain tidak wajib kakak, dianjurkan tapi nggak wajib. Karena karena kaum Mbak Wanes ini, karena bidat sesat ini, maka kekristenan di sosial media itu terpecah belah, ya. Akhirnya teradu domba. Nah, kamu harus terima kasih applause buat teman-teman Wanesmu itu, oke? MU, Bapak lupa ketawa kemarin nih, ha? Sudrun, kudrun, prokosuntur. Katanya tsunami tropis, tsunami apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya dulu bersahabat, sekarang saling menghujat gitu. Dan itu biasa, sudah sangat biasa terjadi di dunia perotenan ya sahabat. Orang-orang tulul emang nekat ini udah biasa melakukan itu. Hari ini bersahabat, 2 detik kemudian bisa saling menghujat mereka. Jadi mereka ini seperti politik lah ya. Ya karena memang ajaran Oten itu memang ajaran politik. Oten ya sahabat, jangan Anda kira Kristen pula. Tapi kalau ada yang mengatakan Kristen, yaitu menurut pandangan Anda ya. Yang saya katakan adalah Oten gitu ya. Jadi ajaran politik ini memang seperti itu. Hari ini bersahabat, 2 detik kemudian bisa saling menghujat. Jadi sahabat, video kita kali ini kita akan membahas antara si Mi Kanciang atau Mi Kantui, Mi Kalera ini sekarang sudah jadi Mi Karuang sahabat. Prokosuntur. Ya karena dikarungin oleh sahabatnya sendiri. Sahabat sejati ya, kalau bahasa Minang itu ya konco palangkin. Mereka ini sangat erat ya, salapiak satiduran. Mengerti ya, salapiak satiduran itu adalah orang ini dulu ya sangat akrab lah gitu ya, seperti dua sejoli yang tidak akan pernah terpisahkan gitu sahabat. Tapi hari ini si Mikalera ini dikarungin oleh si Lina Wijaya sahabat. Oke, sekarang kita lihat dulu video yang menunjukkan kemesraan antara si Mika Ruang ini dengan si Linang yang nggak pernah jaya, sahabat. Di sini ya, ada beberapa video sebetulnya banyak gitu ya. Coba kita lihat yang ini, sahabat. Ya, silakan cantik. Ada yang mau ditanya? Saya orang Indonesia, pastinya. Oh ya, di daerah mana Kak? Ya, pokoknya di Indonesia lah. Emang kamu di mana nih? Di Indonesia kan? Sama Indonesia juga. Oh gitu. Ya, jarang loh Kak ketemu, maaf ya, ketemu Kristen berhijab gitu. Iya. Jadi biar pernah kakak lihat ya, karena memang Kristen ada juga yang pakai hijab kakak cantik. Lihatnya sih yang pakai kayak apa sih, jerawati, tapi bagian belakang kepalanya doang gitu kan. Biarawati kan semua juga ditutup pakai kerudung tertutup, saudari. Ya, jadi sahabat, sebelum kita lanjutkan video ini adalah video di mana si Mikalera ini didatangi oleh seorang muslimah yang bercadar ya sahabat, karena mau menanyakan perihal hijab atau jilbab yang dipakai oleh si Mikaruang ini gitu. Dan di sini kelihatan sekali bahwa si Mikaruang ini grogi ya. Karena memang dia memakai hijab itu bukan karena ajaran dia, bukan karena betul-betul ingin menutup aurat, ya tapi karena hanya untuk mempropaganda Islam gitu. Hanya untuk mempengaruhi orang gitu ya. Dan di sini dia grogi sekali sahabat. Coba kita dengarkan lagi ya. Tapi kalau keluarga juga seperti kakak apa gimana Kak?
Kalau di keluarga saya aja. Oh gitu. Iya, kalau Kristen Ortodok kan pakai kerudung juga sampai sekarang. Iya, jadi kalau- kakaknya pakai cadar teman-temannya. Iya kan, kakak pakai cadar, yang namanya itu cadar kan? Iya, lebih tepatnya ke burka. Oh, burka. Iya, sebelum itu pun orang Yahudi pun sudah pakai burka, kakak. Iya, Kak. Ya, di sini dia lagi-lagi bawa-bawa Yahudi ya. Ya, kalau orang Yahudi dulu betul gitu kan. Tapi kalau oten sejak kapan? Nah, di sini setelah ini ya sahabat, dia semakin linglung menjawab pertanyaan dari muslimah ini gitu tentang hukum memakai jilbab itu di dalam oten ya. Coba kita dengarkan. Iya. Oh, jadi nggak semua Kristen ya, Kak, berhijab gitu. Enggak ada juga, ya enggak semua tapi ada juga, kakak. Lebih tepatnya banyakkan Kristen di Timur Tengah yang pakai kerudung, dan di Indonesia Kristen Ortodoks. Oh, Masya Allah. Itu lebih dikhususkan ke Kristen Ortodoks atau gimana ya, Kak? Kalau Kristen Ortodoks sih wajib ya. Mereka pakai kerudung ya, yang perempuan. Kalau kita Kristen yang lain tidak wajib, kakak, dianjurkan tapi nggak wajib, karena di 1 Korintus 11 itu kan memang itu surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia, jadi tradisi Yahudi itu tidak harus dilaksanakan di daerah-daerah lain atau negara lain. Namun hal-hal yang doktrinal itu yang harus diwajibkan, seperti Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib, memberikan kita pengampunan, itu wajib gitu. Itu doktrinal dan itu semua harus diimani, kakak, seperti itu. Di sini dia mengatakan bahwa hukum memakai jilbab itu wajib ternyata di dalam Kristen Ortodoks, sahabat. Dan dia kan mengakunya Ortodoks karena di Indonesia ini yang memakai jilbab itu Ortodoks gitu. Tapi masih ingat Anda tadi di video awal tadi dia mengatakan ketika pertanyaan muslimah ini yang memakai jilbab mbaknya saja atau keluarganya juga pakai jilbab? Oh enggak, saya aja katanya. Tapi kalau keluarga juga seperti kakak apa gimana, Kak? Kalau di keluarga saya aja. Akan ongok raya namanya. Katanya dia ini adalah ortodok. Apakah dia sendiri yang ortodok di keluarganya itu? Sehingga dia sendiri yang memakai jilbab. Makanya dia gagap menjawabnya, sahabat ya. Tambah lagi ketika dia mengatakan bahwa memakai hijab itu di Kristen Ortodok wajib. Sejak kapan di dalam oten itu ada hukum wajib, boleh, dianjurkan, makruh, sunnah, dan sebagainya. Ini kalau dilanjutkan pertanyaannya sampai ke situ, tambah ongok raya bentuk Mikarwang ini, sahabat. Mungkin ini juga yang kemudian membuat si Lina nggak pernah jaya itu masukin dia ke dalam karung hari ini ya, karena banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Mikarwang ini menyesatkan umat gitu. Ya, dan di sini karena dia sudah kelabakan mungkin ya, makanya dia undang seorang Lina Wijaya, sahabat, di sini ya, karena dia masih akrab di sini. Mungkin aku pernah lihat di beberapa video ya. Jadi lebih mengarahnya tuh ke apa ya, kayak dikiranya Muslim gitu. Iya, tapi mereka Kristen, Kak, tapi mereka pakai kerudung. Iya, iya. Nah, iya pernah lihat, Kak. Tidak muncul. Jadi ada kayak captionnya tuh ini Muslim apaan gitu. Jadi lebih ke apa ya? Di bawahnya tuh Muslim gitu. Padahal kan emang Kristen. Iya. Kristen Ortodoks. Oh, gitu. Iya, aku paham, Kak. Ya, ada juga nggak ortodoks dia, tapi dia pakai kerudung, kakak. Walaupun dia gerejanya bukan ortodoks, tapi dia pakai kerudung, ada juga. Berarti kalau ke gereja juga teman-temannya pada pakai kerudung gitu. Iya, di gereja pakai kerudung juga gitu. Ya, adakah yang percaya kalau si Mikancing ini kalau dia ke gereja itu dia pakai kerudung? Ada yang percaya? Ini harus dibuktikan ya. Karena kalau hanya di depan layar seperti ini ditanya, ke gereja pakai kerudung juga? Iya, saya ke gereja pakai kerudung. Enak jawabnya, bohong ya kan? Ini harus dibuktikan ini. Karena Anda perlu ke gereja, di channelnya saja Anda bisa lihat bahwa dia tidak konsisten dengan tentang memakai hijab yang wajib katanya tadi hukumnya. Kadangkala dia tidak pakai hijab, apalagi di TikTok ya kan, nampak kali mic keritingnya itu. Membelok-belok rambutnya sama seperti akalnya sama.
Akal bulus ya. Nah, di sini dia juga menunjukkan ke muslimah ini tidak hanya ortodoks, ada juga Kristen yang lain juga pakai hijab katanya. Makanya dia hadirkan si Lina yang nggak pernah jaya ini. Coba kita dengarkan. Ini Kak Lina ini Kalau pakai ada- kerudung juga, dia Kristen tapi dia pakai kerudung. Halo, selamat malam Husna Hijrah. Kalau ada yang datang ke gereja nggak pakai kerudung, gimana Kak? Tambah bingung kan? Ya Kak Lina mau Yang jawab? mana nih? Kalau Yang mana, yang ada ortodok maksudnya. kalau ortodoks memang mereka pakai kerudung. Kalau nggak ortodoks memang pakai. Kalau kita bebas, kalau mau pakai silakan, enggak juga nggak apa-apa. Ya, di situ ya kelihatan amburadurnya ajaran oten ini, sahabat. Boleh pakai kerudung, boleh tidak. Boleh pakai baju, boleh tidak gitu. Boleh pakaian tertutup, boleh telanjang juga. Astagfirullah. Ya karena free will kan, suka-suka dia gitu, sahabat. Nah, akhirnya mungkin karena salah satu video ini juga yang kemudian membuat Lina yang gak pernah jaya ini ngarungin si Mika Ruang ini, sahabat. Hari ini mereka baku hantam ya, saling bidat membidatkan. Nah, di sini dia videonya ya. Ya, apakah berakhir di jalur hukum atau bagaimana? Kita tunggu saja. Kembali kepada free will masing-masing. Dan kamu juga harusnya berterima kasih kepada Mikana. Karena kaum Wanes ini, karena bidat sesat ini, maka kekristenan di sosial media itu terpecah belah, ya. Akhirnya teradu domba. Nah, kamu harus terima kasih. Kasih applause buat teman-teman Wanesmu itu, oke? Nah, terus yang terakhir ini juga jauh lebih penting ya. Mikana itu pertama kali datang ke ruangan saya tidak kenal dia dan saya tidak butuh siapapun. Saya dalam ruangan saya itu murni ya. Kenapa? Karena saya berdiri di atas kebenaran. Jadi tidak pentingkan konten, tidak cari popularitas. Mikana datang ke saya, lalu mengajak saya ngotot minta kesaksian di ruangan dia di YouTube. Saya tahu dia butuh narasumber baru ya, untuk penyegaran, supaya apa? Supaya konten YouTube-nya itu tetap bertahan, tetap banyak penggemar. Ya namanya juga YouTuber, ya toh. Jadi kamu jangan salah. Dia yang datang kepada saya, dia yang meminta kepada saya berulang bahkan. Oke, di sini kejujuran si Lina nggak pernah jaya ini ya, sahabat. Betul kata saya tadi di awal. Ketika dia itu sudah terdesak menjawab pertanyaan-pertanyaan muslimah itu, akhirnya dia undang ya. Datang dia ke Lina ini untuk masuk ke dalam roomnya dia, atau sebaliknya si Mikan Chiang itu yang masuk ke dalam roomnya si Lina ini dalam rangka untuk penyegaran ya. Bukan dalam rangka untuk menjelaskan ayat-ayat Bible mereka kepada umat, hanya untuk mencari cuan dan juga untuk propaganda, sahabat ya. Mbak Lina hadir dong ke channel saya, ada muslimah nih yang bertanya tentang hijab dan saya kewalahan menjawabnya. Tolong pakai jilbab ya, pakai hijab ya, kita jelaskan ke mereka, kita pengaruhi orang-orang Islam ini agar mereka juga masuk ke dalam Kristen. Di Kristen pun boleh berhijab gitu ya. Di sini terbukti waktu itu tidak dijelaskan karena kan masih akrab. Sekarang dijelaskan karena sudah baku hantam gitu. Dan di sini si Lina nggak pernah jaya ini buka hijab kan, terbukti lagi bahwa hijab yang mereka pakai itu tidak ada dasar hukum di dalam ajarannya, hanya untuk mempengaruhi dan mempropaganda umat Islam. Maka akan sangat berbeda ketika seorang muslimah ditanya kenapa Anda pakai hijab? Ya karena memang itu perintah Allah, wajib hukumnya menutup aurat bagi seorang muslimah. Mana ayatnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dasarnya dan alasannya kenapa pakai hijab pun ada di sini, supaya mereka bisa dikenali dan tidak diganggu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Oke sahabat semuanya, demikian saja video ongok-ongok raya yang saling membidatkan ini. Sampai jumpa di video ongok raya yang saling membidatkan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.